Perkenalkan, nama saya Angelika Narotama. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Jarwadi, guru IPA SMPN 1 Ungaran. Gimana kabar Bapak hari ini? Baik dan sehat selalu. Oke, langsung aja ya Pak ke pertanyaannya. Menurut Bapak, yang Bapak ketahui tentang dampak sosial dari penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram? Oh ya, bagus pertanyaannya. Begitu era sekarang memang era digital, era medsos. Kalau dampak positifnya jelas kita bisa berkomunikasi, berhubungan kapan saja, di mana saja dengan orang yang kita tuju. Ya. Juga baiknya adalah dengan medsos kita bisa banyak menimba ilmu, pengetahuan ataupun keterampilan dari pihak lain, dari pihak koneksi kita. Tapi untuk negatifnya juga ada, ya. Yang jelas untuk negatifnya misalkan penggunaan medsos yang kurang bijaksana, misalkan ketika kita harus berdiskusi atau harus mendengarkan, banyak yang asik dengan medsos. Jadi menghormati dari pihak yang harusnya diperhatikan itu berkurang. Juga di sana di medsos negatifnya adalah berita-berita bohong atau hoax itu bisa mudah menyebar dan menjadi dampak yang kurang baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Bagaimana Bapak melihat peran teknologi informasi dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi? Oke, demokrasi kalian sudah melaksanakan kemarin pemilu bulan Agustus ya, itu dengan suara. Dan itu yang besar yang untuk dunia yang lebih besar, misalkan di pilkada atau pilpres itu juga terjadi demikian. Tadi itu dampaknya juga kayak tadi ada baiknya, ada yang kurang. Baiknya untuk kesadaran masyarakat dalam ikut partisipasi dalam pesta demokrasi itu lebih bagus. Tuh, kenapa? Karena dia masyarakat akan mendapat informasi yang lebih transparan dan jelas. Jadi itu, dan juga tentang pendidikan politik, untuk kesadaran berpolitik atau berdemokrasi itu juga bisa ditularkan lewat medsos. Nah, untuk yang kurang baiknya adalah juga ada misalkan terjadi pengutupan atau polarisasi antara si A, si B, si C, itu mereka akan saling bermusuhan. Itu kan kelihatan. Iya, ya? kelihatan. Dulu zamannya Pak Jokowi, dulu ada istilah cebong sama apa tuh? Kampret tuh ya. Yeah. Terus terusnya itu ada itu. Dan juga tadi hoax juga beredar. Hoax itu juga dalam demokrasi itu bisa merubah mindset seseorang dalam demokrasi melalui medsos. Jadi memang diperlukan suatu aturan yang bisa mencegah terjadinya pembelokan, pembiasan tentang pengertian demokrasi. Gitu. Lanjut ya Pak ke pertanyaan ketiga. Apa yang Bapak ketahui tentang konsep privasi digital dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan pribadi kita? Oh ya, betul. Privasi pribadi. Jadi sekarang era digital, hampir semua digitalisasi. Seperti pajak yang punya KTP, ini KTP-nya buka akan muncul data data. Dan di sini memang akhirnya untuk ke depan semakin majunya medsos ini harus ada perlindungan pribadi dari data seseorang. Ya, ini penting sekali. Jadi privasi ini penting sekali. Ada data-data yang harus boleh diakses oleh orang luar, ada tidak boleh. Kalau nggak ada perlindungan privasi itu, kita bisa punya data pribadi itu dibongkar, akhirnya bisa kita orang banyak berbahaya. Berbahaya bagaimana? Itu kalau menyangkut tentang keuangan, menyangkut tentang kehidupan masalah pribadi yang harusnya tidak terekspos, itu bisa merusak ya akal seseorang, kasihan. Itu yang privasi digital ini untuk kedepannya harus bisa dijaga. Nah, karena apa, nanti bisa juga menjadi sasaran kriminal digital aja itu sekarang masuk situ. Jadi itu karena ya salah satu data pribadi kita itu bocor. Itu penting adanya privasi digital, ada perlindungan hukum untuk konsumen. Oke, sudah pertanyaannya sudah cukup.
Saya Angelika Narotama. Berterima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kami mewawancarai. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama aja. Saya Karissa Adelia Putri akan mewawancarai Cynthia Salsabila Wijaya. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang dampak sosial dari penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram? Dampak sosial media meliputi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya seperti sarana mencari informasi dan hiburan, memperluas jaringan antar pengguna, serta membangun komunitas. Lalu dampak negatifnya seperti banyaknya penyebaran berita hoaks, penipuan, cyberbullying, dan perubahan perilaku sosial pada setiap individu yang menjadi kecanduan bermain media sosial. Untuk yang kedua, bagaimana sikapmu ketika melihat peran teknologi informasi dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi? Teknologi informasi memainkan peran utama dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dengan meningkatkan akses informasi, memfasilitasi masyarakat agar berpartisipasi lebih luas melalui survei dan diskusi secara online, serta membantu pemantauan proses demokrasi. Untuk yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang konsep privasi digital dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan pribadi kita? Konsep privasi digital adalah hak seseorang untuk mengontrol informasi pribadi di dunia digital. Hal ini dapat mempengaruhi kehidupan pribadi kita dengan ancaman meliputi pengumpulan data tanpa izin, penyalahgunaan data, peretasan, dan penyebaran data-data pribadi. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk menjaga privasi digital dengan menggunakan kata sandi yang kuat, membatasi akses informasi, tidak sembarangan untuk menyebarkan informasi pribadi, dan memantau aktivitas online. Sekian wawancara dari saya, Karissa Adelia Putri, dan juga Cynthia Salsabila Wijaya. Dadah! Di sini saya akan melakukan wawancara dengan keluarga saya. Langsung saja. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang dampak sosial dan penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram? Jadi media sosial itu ada baik dan buruknya. Sisi baiknya kita bisa cari informasi, hiburan, nambah kenalan, bahkan ikut komunitas. Tapi harus hati-hati juga, soalnya banyak berita bohong, penipuan orang jahat yang suka menghina di dunia maya dan bisa bikin orang kecanduan sampai lupa waktu. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda melihat peran teknologi informasi dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi? Sekarang teknologi udah canggih, jadi masyarakat bisa lebih gampang tahu soal pemerintahan dan demokrasi. Bisa ikut pendapatan lewat survei, diskusi, dan lihat langsung jalannya pemilu atau kebijakan lewat internet. Jadi masyarakat bisa lebih peduli dan ikut terlibat. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang Anda ketahui tentang konsep privasi digital dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan kita? Di zaman sekarang, data pribadi itu harus dijaga baik-baik. Jangan sembarangan kasih informasi ke orang lain pakai data sandi yang kuat. Batasi apa yang kita bagi dulu di internet. Dan selagi jaga aktivitas kita, soalnya banyak orang di luar sana yang bisa salah gunakan data itu. Jadi kita harus bijak dan hati-hati. Oke, terima kasih atas waktunya untuk menjawab pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.